Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naudul Akmar. Jadi saya mau merangkum tugas fikih. Yang pertama kita mulai dari fikih ibadah. Ya, jadi contoh fikih ibadah lah kayak doa gitu ya, doa. Doa itu agar dijabah tuh ada dalam beberapa keadaan, contohnya kayak lagi safar, lagi harus mengangkat tangan gitu ya. Terus bertawasul dengan nama Allah. Penyebab doa tertolak itu adalah kayak barang-barang yang haram, makan makanan yang haram, minuman haram, atau hidup dari barang yang haram gitu ya, atau uang haram. Harta terbaik itu harta yang dipegang oleh orang bertakwa. Pembahasan pertama dari fikih ibadah adalah isti'anah. Isti'anah adalah permintaan yang lebih agung dari yang lainnya. Lalu isti'azah. Isti'azah adalah meminta pertolongan terhadap ketakutan. Dan istighosah adalah meminta pertolongan terhadap mara bahaya. Syarat bolehnya isti'anah dan istighosah dan isti'azah adalah pertama, yang minta harus hidup. Kedua, orang itu harus hadir dan mendengarkan. Harus permasalahan makhluk tersebut yang mampu, jadi kayak dia tuh bisa ngelakuinnya gitu. Kalau misalnya kita mintanya hal yang nggak bisa dilakukan, itu malah jatuhnya kesyirikan, kepada kesyirikan. Lalu fikih muamalah. Jadi fikih muamalah itu ada akad ya. Jadi akad itu adalah ikatan antar pelaku. Jadi ditinjau dari pengaruh. Ada akad yang sah dan ada akad yang tidak sah. Dan kalau ditinjau dari bentuknya, ada muawadah atau komersil, contohnya kayak jual beli sewa menyewa. Tabaruat atau sosial, contohnya wakaf, hibah, sedekah, wasiat. Lalu irfak, membantu dengan hak guna, contohnya utang piutang. Taufikot, jaminan, contohnya gadai, doman, atau kafalah. Musyarakah atau kerjasama, contohnya adalah pemodal bekerja, jadi kayak investasi gitulah, investasi atau investor gitu. Oke. Musyarakah itu adalah pemodal pekerja. Terus mudorobah pemodal dan pekerja. Habis itu musyarakah adalah investasi, investor dan yang diinvestasi, misal begitu. Habis itu akad ditinjau dari tabiat, yaitu ada 3. Ada yang pertama adalah akad yang lazim, jaiz, dan lazim sebagian dengan jaiz. Yang pertama adalah akad lazim. Akad lazim itu akad yang tidak bisa dibatalkan akad tersebut dari kedua belah pihak. Contohnya kayak jual beli, hibah, sewa menyewa gitu. Akad jaiz adalah bisa dibatalkan akad tersebut dari kedua belah pihak. Contohnya kerjasama saham simpan pinjam. Habis itu lazim sebagian dan jaiz sebagian. Contohnya adalah gadai, orang yang menerima gadai, atau hutang piutang. Mudorobah adalah pemodal dan bekerja. Musyarakah adalah investasi atau hadiah. Hukum setelah akad terjadi terbagi menjadi 2, yaitu pindah pemilikan, contoh jual beli, hadiah atau hibah, hutang piutang. Tidak pindah pemilikan, contohnya pinjam meminjam, titip uang atau barang gitu. Jadi itu nggak pindah kepemilikan. Habis itu akad jual beli dilihat dari 3 sisi, yaitu alat ukurnya ditinjau dari 3 sisi. Jual beli uang dengan barang, jual beli uang dengan uang, harus memenuhi tapi harus memenuhi 2 syarat. Satu jenis atau semisal ilahnya atau nilainya gitu. Contoh uang dengan uang, emas dengan emas, atau perak dengan perak. Harus kontan di tempat. Habis itu jual beli barang dengan barang. Waktu penyerahannya menentukan cara menentukan harga. Riba fadil adalah kelebihan. Jadi riba itu adalah kelebihan harta yang harus kita balikan gitu ya. Riba nasyah adalah jeda waktu. Jadi kalau misalnya jeda terus nambah gitu kan, jadi nah itu riba gitu ya. Barang riba itu ada 2, semisal dan sejenis. Sejenis terbagi menjadi 2, kontan dan semisal. Semisal kontan, sejenis kontan dan nilainya sama. Waktu penyerahannya terbagi menjadi 4, kontan, uang, yang kontan barangnya tertunda, bayarnya kontan, uangnya tertunda, uang dan barang tertunda. Itu waktu penyerahannya ya. Fardu ain, mempelajari ilmu.
Langsung kita pindah nih langsung ya, jadi kita pindah ke tentang fardu ain. Arti fardu ain, fardu ain adalah mempelajari ilmu di mana ia berdiri, misalnya sholat 5 waktu. Lalu kita pindah lagi ke ba'i salam, hanya beli untuk sifat, ada 3 syarat, ada 9 syarat, maaf. 1, uang kontan, pelaku akad harus yang boleh transaksi harusnya kayak berakal balik kayak gitu ya, jadi syaratnya. Habis itu barangnya syaratnya tertunda, bisa diserahkan waktu yang sesuai, di waktu yang sesuai. Ditanggung penjual, barangnya harus disifati dengan sifat yang sesuai. Lafaz syaratnya waktu harus ditetapkan, disebutkan ukuran sesuai dengan syak. Fikih muamalah, cara menentukan harga yaitu ba'i musawamah yang tidak menyebutkan modal, ba'i amanah menyebutkan modal, harus jujur dan menyebutkan modalnya. Dalam menyebutkan modalnya, ba'i amanah terbagi menjadi 3, yaitu ba'i murabahah, ba'i wadiyah, ba'i tauliyah. Ba'i murabah adalah harganya lebih tinggi, ba'i wadiyah adalah harga rendah, ba'i tauliyah harganya sama. Hukum ba'i amanah terbagi menjadi 3, yaitu tidak sah, boleh, dan dimasukkan ke gadai. Ba'i wafa menjual barang kepada seorang tapi beramanah untuk memiliki barang itu lagi suatu saat. Hukumnya tidak sah karena barang tersebut tidak pindah kepemilikan. Boleh mutlak menuruti pendapat Syafi'iyah, boleh tetapi dimasukkan ke pendapat Hanafiyah. Syarat-syarat jual beli, subjek, penjual, pembeli harus ada, uangnya juga. Habis itu objek, barangnya harus halal, barangnya harus yang memungkinkan untuk diserah terima, kriteria objek juga harus jelas. Sekarang masuk ke kaidah fikih. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, agama Islam ini dibangun di atas maslahat untuk mendapatkan dan menolak dari hal-hal yang buruk. Maslahat secara bahasa adalah manfaat, maslahat secara istilah adalah manfaat yang ditunjukkan Allah kepada hambanya untuk menjaga 5 aspek, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, manusia, harta dan keharmonisan dan kehormatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jikalau ada muskilah atau masalah gitu ya, atau bingung pada orang tentang sebuah hukum, maka lihat kerugian dan maslahatnya, dan juga buah dari hal tersebut. Kalau seandainya masalahnya lebih kuat daripada manfaatnya, maka nggak mungkin syariat memerintahkan itu. Jadi kalau semisal manfaatnya itu lebih sedikit ya, jadi masalahnya lebih banyak, jadi nggak mungkin syariat memerintahkan itu. Tapi ketika kita bisa pastikan agama ini mengharamkan hal tersebut, apalagi hal tersebut memurkakan Allah Subhanahu wa taala. Maslahat ada 2, yaitu maslahat mulgha dan masalah mu'tabar. Maslahat mu'tabar adalah maslahat yang disebutkan dalam Al-Quran tentang keadaannya untuk melaksanakan maslahat tersebut. Maslahat mulgha adalah maslahat yang ditiadakan atau dikosongkan oleh syariat dan tidak ada jalan untuk menerima maslahat ini. Contohnya, janganlah kamu melakukan zina, jadi itu nggak ada maslahatnya sama sekali. Maslahat mursalah, yaitu manfaat yang masuk dalam tujuan syariat, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tetapi maslahat tersebut ada dari maslahat yang mu'tabar dan mulgha. Maslahat mursalah ada 7 syarat. Yang pertama, yang harus lebih kepada adanya maslahat dan tidak boleh ragu. Harus maslahat tersebut berkaitan dengan agama, nyawa, akal, harta, atau kehormatan. Harus permasalahan tersebut sama dengan usul atau qawaid syariat, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh dalam permasalahan yang dihitung, contohnya harta warisan, harus berkaitan dengan maslahat. Mendahulukan yang wajib daripada sunnah, maka lebih dahulukan manfaat yang berguna bagi masyarakat daripada manfaat diri sendiri. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah, tapi terkadang amalan yang kurang utama itu lebih dahulu digunakan karena beberapa sebab, salah satunya untuk melembutkan hati kaum muslimin. Mendahulukan ibadah yang ada waktu batasan tertentu yang akan hilang, seperti menjawab panggilan azan. Lalu kita masuk ke lawan dari maslahat adalah mafsadah atau mufsidah. Qawaid fikih yang ketiga atau kaidah yang kedua,
mengambil manfaat meninggalkan mafsadat atau mufsadat. Kaidah ini adalah pondasi yang sangat agung dari pondasi-pondasi Islam yang ada. Dan dengan kaidah ini begitu banyak permasalahan juga furuk dalam ilmu fikih. Para ulama berselisih pendapat tentang hadis ini, yaitu la dororo wala didoro, masukkan mudarat kepada selainnya dengan sebuah mudarat, ia mendapatkan sebuah kata doror, manfaat dengannya. Memberikan mudarat kepada orang lain yang mudarat, yang ia pun tidak dapat membuahkan manfaat, yaitu doror. Atau memberikan mudarat kepada seorang yang tidak memudaratkannya. Ibnu Rajab membagi menjadi dua permasalahan doror. Yang pertama, ia melakukan mudarat dan tidak ia lakukan kecuali memberikan mudarat kepada orang tersebut. Contoh, memberi wasiat kepada ahli waris. Ada yang terkena sebuah mudarat yang tidak dengan hak yang ia punya, tujuannya benar, tapi dengan cara yang membuat mudarat kepada orang. Contoh, ia membuat sumur, kemudian ada orang lain juga yang membuat sumur dekat sumur, yang mana ini bisa menyebabkan mudarat bagi yang sudah membuat sumur karena jarak yang sangat dekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan mudarat kepada orang lain, maka Allah akan memberikan mudarat kepada orang tersebut. Mudarat tidaklah dihilangkan dengan mudarat juga, dibagi menjadi 3 keadaan. Menghilangkan mudarat yang ada tanpa ada mudarat yang lain. Kedua, ketika kita menghilangkan mudarat ternyata ada mudarat yang lain, bahkan bisa lebih banyak dari mudarat kita. Kita tidak menghilangkan mudarat ternyata ada mudarat yang lain yang sama atau semisal. Kemungkinan kemudaratan yang dihilangkan dengan mudarat yang semisal, kemudaratan yang besar dihilangkan dengan mudarat yang kecil. Kemudaratan ini harus ditolak dengan semampu kita. Maka wajib bagi kita meninggal doror sebelum terjadi agar tidak menjadi mudarat. Oke, mungkin segini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.